Assalamualaikum YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya Anuk. Jadi di video kali ini ya channelnya ini campur-campur ya guys. Jadi channelnya itu otomotif, otomotifnya ya mungkin kan kalau baru lihat video ini masuk ke channel saya sih ada video motor-motoran ya, balap-balap motor gitu. Tapi juga ada video masalah perteknologian. Kayak ada video HP, komputer atau apa. Jadi memang channelnya ini sesuai minat saya. Saya suka motor dan suka mengotak-atik ya yang berhubungan teknologi gitu ya. Kayak komputer. Ya, salah satunya komputer itu. Nah, kali ini sesuai judul, saya akan membuat video cara penggantian aki atau baterai UPS kalian. Jadi kalian kalau yang sudah punya UPS nih, tapi waktu mati listrik itu pasti bunyi ya, tit tit, tapi PC-nya ikut mati, jadi nggak nyala, udah nggak kuat lah istilahnya tuh, udah nggak bisa backup, baterainya tuh udah nggak kuat, atau UPS-nya itu udah nggak bisa menahan ini ya, ya intinya UPS-nya udah mati lah, udah nggak kuat. Jadi pas mati listrik itu set, komputernya langsung mati juga, UPS-nya udah nggak kuat, tapi UPS-nya masih bunyi alarmnya kayak tit 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 gitu, tapi komputernya ikut mati. Jadi itu artinya baterai atau aki UPS kalian itu sudah keok ya, udah mati ya, udah perlu diganti. Jadi kayak aki motor atau aki mobil gitu, atau mainan lah, mainan remote control itu kalau udah habis baterainya ya nggak bisa nyala. Atau motor tuh kok starter udah nggak bisa ya, starter listrik itu yang starter otomatisnya udah nggak bisa. Mobil pun juga sama. Nah ternyata masalahnya di aki. Dan UPS itu ternyata kalau kita bongkar itu isinya aki guys, isinya aki atau baterainya itu menggunakan aki kering. Kalau yang sekarang mungkin ada modifan itu pakai baterai kayak baterai HP besar gitu ya, kayak baterai tablet gede gitu, atau enggak baterai yang model isian kayak laptop gitu loh. Itu namanya baterai Liv apa Livpo 4. Itu lebih awet banget, cuma harganya emang mahal. Nah, ini saya mau mengganti menggunakan aki baru. Ini mereknya lain, dan UPS yang saya ganti ini ada dua ya. Yang saya ganti ada dua. Karena ini UPS-nya speknya 1200 VA, itu menggunakan dua aki, guys. Speknya itu 12 volt, kalau bawaannya 12 volt itu 7 Ah-nya itu ampere per Hz-nya itu 7,2 atau enggak 7. Nah, ini saya ganti yang lebih besar menggunakan 12 volt juga, tapi ampere Ah-nya itu menggunakan 8,2 Ah gitu guys, lebih besar dikit ya. Jadi tujuannya atau manfaatnya ampere Hz-nya lebih besar itu dayanya lebih, atau apa ya, gampangnya gini lah, kalau kalian yang masih awam itu, misalnya kalian nggak paham, gampangnya itu Ah-nya lebih besar, ketika listrik mati UPS-nya itu lebih lama nyalanya gitu guys. Jadi komputer kalian tuh lebih lama. Yang sebelumnya mungkin masih bawaan UPS-nya baterainya 7 Ah, itu cuma 10 menit ya kan. Biasanya kan UPS kan 10 menit, 15 menit ya, sampai 20 menit itu tuh jarang banget kalau spek ya, tergantung komputernya lah. Nah itu biasanya 10 menit kalau yang masih UPS bawaan. Nah setelah diganti baterai yang lebih besar dari 7 ke 8 Ah, mungkin bisa jadi 15 menit atau enggak 13 menit itulah. Nambah-nambah berapa menit kan lumayan ya guys. Jadi gitu, dan lebih awet sih, insya Allah awetnya. Oke gitu aja guys, langsung aja kita bongkar. Ini bincang-bincang juga sambil ngopi ya. Alhamdulillah. Oke kita lanjut bongkar guys. Jadi maaf kalau kalian yang mungkin nontonnya agak boring karena ngobrol-ngobrol dulu, karena ini videonya emang yang nonton bukan kalian yang cari tutorial langsung bongkar gitu ya, karena udah banyak guys video di YouTube tuh cara menggantian baterai aki UPS itu udah banyak. Nah ini sekalian lah ngobrol-ngobrol santai kan sebelum bongkar. Mungkin kalian yang belum tahu masalah UPS bisa mampir, bisa simak video ini ya guys.
Langsung aja kita bongkar. Caranya pakai obeng plus biasa gini, yang panjang ya. Pokoknya yang panjang karena bodinya ini lubangnya panjang banget gitu. Jadi harus yang panjang. Sebelumnya ini akinya saya pakai Inforce aki kering ya. Ini aki kering. Ini speknya 12 volt 8,2 Ah, 12 Hz 25 derajat Celcius. Dimensinya sih kebanyakan sama ya. Kalau kalian cek di marketplace itu aki UPS gitu udah keluar guys. Gitu. Kalau ini speknya 1200 VA pakai 2 aki, isinya itu 2. Kalau yang kecil mungkin saya nggak tahu sih. Kalian bongkar aja dulu, dicek, terus kalian baru cari akinya ya. Kalau misalnya kalian pengen coba-coba ya kayak saya gini, yang awam gini, pengen coba-coba, kalian bongkar dulu, bongkar UPS-nya dulu, baru kalian cari baterai yang sesuai speknya gitu. Nah ini loh yang panjang tuh gini loh, nih lubangnya casingnya itu dia panjang banget masuk lubang. Nah gitu, kalian harus sediain obeng yang panjang gini ya. Ini UPS-nya merek Power Up yang ada LCD-nya. Terus UPS yang satunya itu merek Prolink. Saya bongkar yang Power Up dulu, nanti saya bongkar yang Prolink ya. Saya kasih lihat kalian semua. Artinya model seperti ini adalah ini ya, kita nggak mubazir masalah komponen elektronik. Jadi selama UPS-nya masih sehat, mesinnya masih sehat ya, kayak ya pokoknya selain akinya masih sehat, lebih baik kalian ganti akinya aja ya guys, karena mengurangi sampah elektronik. Ya dijual bisa juga sih bekas gini, nanti bakal di yang penerima penjualnya itu pasti tahu, bakal dibenerin lagi UPS-nya dan dijual lagi. Daripada kalian ngeluarin uang lagi beli UPS kan, kalian lebih baik diganti baterainya saja ya. Mungkin yang awam kan nggak tahu kalau UPS itu bisa diganti baterainya. Seperti kalian kalau punya HP udah boros HP-nya, kalian ganti baterainya kan. Atau enggak kalian punya motor udah nggak bisa starter, nggak mungkin kalian jual motornya kan, pasti kalian misal nggak bisa starter ya dicek ke bengkel, akinya udah drop atau nggak bisa di charge lagi akinya, otomatis ganti aki ya gitu. Ini sama aja kayak UPS kayak gitu guys. Ini kayak kalian beli motor tapi akinya aja yang rusak, nggak mungkin motornya kalian jual, kalian beli motor lagi. Atau enggak motornya udah nggak bisa starter, kalian beli motor baru lagi, double gitu kan, yang satu nganggur karena nggak bisa starter. Nah ini filosofinya kayak gitulah ya. Selama mesinnya normal, akinya aja yang rusak, kalian ganti aja akinya guys gitu. Ini udah kebongkar kayaknya. Oke ini, nah kelihatan ya guys, ini merek Power Up, ada yang ada LCD-nya. Ini udah buka. Nah gini ya guys, agak kurang deket ya. Nah ini dalamnya, jadi itu komponennya tuh kayak motherboard gini. Terus nggak tahu sih, saya nggak paham masalah kalau komponen gini, saya nggak terlalu paham ya. Paling tahunya ya ini trafo ya kan. Terus apa ini ya, kayak gini lah. Ini kan biasanya pokoknya kalau UPS kalian masih dicolokin ke listrik, terus komputer kalian colokin ke UPS masih nyala, cuma pas mati listriknya dia udah nggak kuat, atau pas mati listrik komputer kalian juga ikut mati, UPS-nya masih alarmnya bunyi, itu udah pasti insya Allah tuh masih sehat ya guys mesinnya.
Jadi cuma masalahnya itu di aki doang. Nah, kalian ganti akinya doang ini guys. Langsung aja kita lanjut buka akinya aja ya. Ini kalian bisa lihat itu di video lain tuh, kayak di channelnya Jawara, itu namanya siapa ya, lupa. Itu juga ada pembahasan masalah, dia bahas ini semua ya, komponennya apa aja gitu tuh dibahas guys. Kalian bisa nonton ke channelnya sana. Oke. Langsung kita bongkar baterainya ya. Nah, ini bracketnya kalian lepas, bracket aki. Oke. Terus kalian bisa ambil. Kalian lepas dulu soketnya ya guys. Oke, satu aki udah kelepas. Dan ini akhirnya mereknya Power Up. Sesuai ini ya. Sesuai merek UPS-nya. Kadang kan ada ya, maksudnya mungkin UPS-nya merek Power Up, baterainya merek udah diganti Prolink gitu mungkin. Nah, kalau kalian misal punya UPS dari baru, terus kalian pengen bongkar, ininya beda, bisa jadi tuh udah modifan atau udah gantian ya, udah nggak baru lah, maksudnya udah bekas terus dijual lagi. Tapi nggak tahu sih kenyataannya gimana. Tapi otomatis ini sama ya, UPS-nya merek Power Up, akinya merek Power Up. Kalau kalian pengen cari aman ya bisa aja sih kalian, UPS-nya misal merek Prolink, kalian beli akinya juga mereknya Prolink. Atau ini Power Up, belinya Power Up. Tapi karena saya mau coba enforce, saya pakai yang itu ya, yang lebih speknya lebih besar. Karena sebelumnya saya nonton video pun udah ada yang pernah pakai UPS-nya Prolink, pakainya baterainya Enforce gitu guys. Katanya sih bagus gitu. Oke, lanjut lagi, baterai yang kedua kita lepas. Oke, ini juga merek Power Up. Oke, jadi baterainya ada dua ya, Power Up. Oke, langsung aja kita ganti baterai yang baru, merek Enforce. Speknya itu 12 volt 8.2 Ah. Kalau yang Power Up itu speknya ini. Nah, itu 12 volt 7.2 Ah. Tipenya NP 1272 gitu ya. Kalau ini NP 8.2 12. Jadi tipenya itu berhubungan dengan speknya ya guys. Gitu bedanya gini. Untuk ukurannya sama dimensinya.
Sama. Ini power link, ini inverse. Tingginya juga sama. Oke, lebarnya pun sama ya guys. Langsung aja kita pasang. Bismillah. Oke, udah kepasang ya guys. Sekarang kita pasang bracket lagi. Oh iya, untuk tipsnya itu ketika kalian udah pasang baterai baru itu kalian colokin semalaman ya guys. Misal kalian ini siang, nanti siang lagi atau pagi baru bisa dipakai ya. Jadi ini kalian nanti setelah itu dicolokin, terus UPS nya dinyalain, dia akan proses ngecas aki yang baru semalaman, baru bisa kalian pakai ya. Maksudnya baru bisa kalian colokin ke PC kalian, PC atau barang-barang elektronik yang lain. Karena ketika beli UPS baru pun metodenya gitu juga. Terakhir saya beli merek APC. Merek APC itu bagus ya guys. Harganya makanya mahal. Jadi misal power up rolling ini 1 jutaan, 1,1, 1,2 segituan lah ya. Atau enggak sampai 1,5 lah. Tapi kalau APC itu bisa 1,5 sampai 1,8 gitu ya, tergantung tokonya. Memang saya 2 kali beli APC sih bagus ya. 2 kali beli APC bagus sih guys. Kalau kalian ada budget sih beli itu aja. Karena juga saya lihat pengganti baterainya pun jarang yang jual, pre-order harusnya merek yang APC itu. Oke, ini udah. Sekarang saya mau pasang ini. Kemarin saya lepas ini, ternyata ini bracket trafo. Oke, alhamdulillah guys. Jadi pemasangan aki UPS nya sudah selesai. Ini udah saya pasang semua, udah saya baut semua. Sekarang kita coba tes nyalakan ya. Kita tes nyalakan sekarang. Nah, langsung nyala guys, on AC mode. Ini voltnya normal ya, 22, 230, 229, pokoknya 220-an lah ya.
itu aman ya guys, normal. Baterainya indikatornya ada dua. Kalau aki kita beli baru tuh biasanya jarang 0% gitu, jarang, biasanya ada isinya dikit lah ya, kadang separuh, kadang 30 atau 20%, pokoknya ada isinya lah. Nah makanya kita butuh charge sampai full itu biasanya semalaman lah, kita tinggal semalaman aja gini, kondisi kita colokin, kita nyalain, ini kan nyala ya, kalau kita offin, nah ini off kan, off. Nah jangan kondisi kayak gini guys, jadi kita tinggalin semalaman itu kondisinya UPS-nya nyala ya, karena kalau off gini ya dia off, dia nggak ngecas aki juga, dia kondisinya ya off aja gitu meskipun kalian colokin listrik. Nah kalian bisa nyalain gini, nah ini on ya, kita biarin ini selama semalam ya guys. Oke gitu. Nah ini guys, akhirnya UPS-nya sudah saya ganti akinya semua ya. Jadi akhirnya tuh UPS yang saya ganti tuh power up semua. Jadi ini power up semua, yang rolling tadi belum jadi, paling next ya guys. Jadi 2 UPS power up. Next video mungkin ada pembongkaran UPS rolling kalau saya ingat ya guys. Yang penting dalamnya UPS itu sama semua. Apalagi yang UPS zaman sekarang ini yang 1200 VA itu isinya sama semua ya. Cara bongkarnya pun sama semua persis pokoknya. Yang beda cuma merek dan merek baterai akinya aja atau baterainya. Nah ini udah saya ganti, ini voltnya aman normal. Ini saya coba pasang ke komputer, coba saya nyalain ya guys. Nih oke, nyala ya guys. Menyala. Nah ini sekarang tak coba karena ini nggak mati listrik jadi saya coba lepas colokan listriknya UPS ya, nanti alarmnya UPS akan menyala. Ini udah saya colokin ke sini semua, ini saya coba lepas ya. Nah bunyi langsung kan, dan statusnya berubah menjadi bad mode baterai ya, tuh loudnya udah kelihatan tuh kayak sinyal gitu, karena ini komputernya nggak dipakai apa-apa, jadi loudnya masih sedikit aja. Nih masih nyala ya, aman, masih nyala. Jadi akinya udah bagus, udah normal, udah baru. Sebelumnya itu saat mati listrik bunyi alarm gini, PC-nya langsung mati guys, jadi nggak nyala lagi, langsung mati aja gitu, dan ini tetap bunyi. Nah itu masalahnya di akinya, harus ganti yang baru ya. Oke, paling dari saya gitu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Jadi kalian nggak perlu beli UPS baru yang harganya mahal, kalian cukup modal separuh dari harga UPS, malah nggak ada separuh ya, bisa separuh bisa enggak lah, tergantung tipe baterai dan merek akinya. Jadi gitu aja, saya Nuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.